FKIP. FKIP unsur Bank Indonesia, tempat kami menuntut ilmu, melahirkan pendidik yang berkualitas, dengan semangat juang 45. Segala doa kami panjatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat penyertaan serta karunia-Nya, sehingga kami selaku kelompok 2 dari mata kuliah kewirausahaan telah boleh menyelesaikan makalah dengan judul materi Tata Kelola dan Etika Bisnis oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Siti Sapia M. Hum. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah membimbing kami sehingga kami boleh menyelesaikan makalah ini dengan baik dan boleh menjadi acuan wawasan baru kita dalam video presentasi kami pada siang hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Astiani dengan NIM H05230056 dari Prodi PGSD kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu berjalannya video presentasi kita pada siang hari ini. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Muhammad Bahri, pemateri kedua yaitu Agung, pemateri ketiga yaitu Urwatul Uska, pemateri keempat Nur Alia, pemateri kelima Nora Munawar, dan pemateri yang keenam atau yang terakhir yaitu Nur Mayana. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan materi. Kami berharap teman-teman menyimak dengan baik video presentasi kami agar materi yang kami presentasikan boleh teman-teman pahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan membacakan tentang pengertian tata kelola dan etika bisnis. Tata kelola bisnis atau lebih dikenal dengan istilah Comprate Governance merujuk pada sistem, prinsip, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola sebuah perusahaan. Dan sedangkan etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur cara berbisnis, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis berjalan secara adil, jujur, dan dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam etika dalam berbisnis. Poin pertama adalah kejujuran, melibatkan transaksi dalam komunikasi dan tidak baik dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Ini berarti tidak ada manipulasi atau penipuan dalam penyajian informasi dan produk. Poin kedua yaitu prinsip keadilan, mendorong perlakuan yang setara dan adil bagi semua pihak dan terlibat dalam bisnis termasuk pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk memastikan persaingan yang sehat dan tidak terlibat dalam praktik monopoli atau korupsi. Yang ketiga itu prinsip otonomi, menghormati kebebasan individu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral, bebas dari tekanan eksternal dan tidak adil. Ini juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam membuat keputusan yang berdampak pada bisnis dan masyarakat.
Selanjutnya itu ada prinsip integritas moral. Ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan bisnis tidak merugikan orang lain dan selalu mempertimbangkan martabat manusia dalam setiap integritas bisnis. Dan selanjutnya poin kelima itu prinsip saling menguntungkan. Ini menekankan pentingnya bahwa setiap transaksi bisnis harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya mengejar keuntungan sepihak. Baik, ada beberapa prinsip utama dalam tata kelola bisnis yang diakui secara luas. 1. Transparansi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Ini termasuk pengungkapan laporan keuangan dan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham. 2. Akuntabilitas. Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dewan direksi khususnya harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip etika yang berlaku. 3. Keadilan. Semua pemegang saham harus mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk dalam hal hak suara dan akses terhadap informasi penting. Tidak boleh ada pemegang saham atau kelompok yang diperlakukan dengan cara yang lebih menguntungkan dibanding yang lain. Baik, selanjutnya yang keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Praktik bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Yang kelima, independensi. Dewan direksi harus memiliki anggota independen yang tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan perusahaan, sehingga mereka dapat memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memihak. Yang keenam, etika. Semua operasi dan transaksi perusahaan harus dilaksanakan dengan standar etika yang tinggi. Ini mencakup kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. C. Faktor-faktor dalam tata kelola bisnis. Faktor-faktor dalam tata kelola bisnis sangat beragam dan berperan penting dalam memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi tata kelola bisnis. Yang pertama, struktur kepemimpinan dan manajemen. Dewan direksi yang kompeten dan independen sangat penting untuk tata kelola yang efektif. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Transparansi dan pengungkapan informasi. Ketersediaan dan keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta risiko yang dihadapi perusahaan adalah faktor penting dalam tata kelola yang baik. Hal ini membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya membuat keputusan yang tepat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga dari faktor-faktor dalam tata kelola bisnis yang berisi yaitu etika dan kepatuhan. Nah, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta penerapan standar etika yang tinggi sangat penting dalam menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Kode etik perusahaan harus juga jelas dan diimplementasikan secara konsisten. Kemudian yang keempat yaitu manajemen risiko.
yang dimana perusahaan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan bisnis. Nah, ini termasuk risiko keuangan, operasional, dan reputasi. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Tata kelola bisnis yang baik juga melibatkan pengelolaan hubungan yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pemasok juga masyarakat sekitar. Kemudian, komunikasi yang efektif dan tanggapan terhadap umpan balik mereka adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis dan produktif. Kemudian yang keenam yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Kemudian perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Penerapan program CSR yang efektif dapat meningkatkan citra perusahaan dan membantu menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.